Shalom, damai sejahtera dari Allah bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar melihat prinsip Alkitab yang diajarkan dari Kitab Kejadian pasal 2 ayat 4-25. Menyegarkan kembali bahwa Kitab Kejadian ditulis oleh Musa pada saat perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Dan pembaca asli, yaitu pembaca mula-mulanya adalah umat Israel yang keluar dari tanah Mesir dan dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Jadi kepada merekalah tulisan Musa ini ditujukan. Tujuannya agar umat Israel tahu bahwa Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, Allah yang Musa perkenalkan namanya Yahweh, Allah Yahweh jugalah yang telah menciptakan langit dan bumi, bukan dewa-dewa Mesir yang dikenal mereka waktu diperbudak di Mesir. Jika di pasal 1 penciptaan dijelaskan secara umum, di pasal 2 ini Musa menuliskan secara khusus mengenai manusia. Mengapa penting Musa menuliskan mengenai penciptaan manusia? Karena semua orang Israel yang keluar dari tanah Mesir telah melihat bahwa Firaun dan keturunannya diperlakukan sebagai keturunan langsung oleh dewa. Dan mereka disembah, bahkan diagungkan. Sedangkan para budak Israel tidak sejajar dengan mereka. Dipandang sebagai makhluk rendah, bahkan dianggap sebagai alat. Nah, paradigma ini yang dibongkar oleh Allah melalui Kejadian 2 ayat 4-7. Apa yang diajarkan? Yang diajarkan adalah manusia hakikatnya diciptakan dari debu tanah. Jadi siapapun dia, baik itu keturunan raja, Firaun, bangsawan, prajurit, budak, semua sama. Hakikatnya manusia diciptakan dari debu, dari tanah. Itu sebabnya manusia itu sejajar di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa kita sombongkan di hadapan Allah. Manusia jika dibandingkan dengan seluruh alam semesta yang begitu besar ini, manusia itu sangat kecil, tidak ada apa-apanya. Sehingga bagi kita saat ini, mulailah belajar untuk menghargai orang lain dan tidak menganggap diri kita begitu besar, tidak menganggap diri kita begitu hebat. Jangan sombong, sebab Allah benci sama orang yang sombong. Kenapa? Karena Allah tahu hakikat manusia itu dari debu tanah. Kemudian bagian yang kedua, dalam ayat 8-15, kita dapat melihat bahwa manusia yang dibentuk oleh Allah ditempatkan di Eden. Eden ini adalah tempat yang begitu luar biasa, tempat yang sangat baik. Jadi manusia itu ditempatkan untuk mengusahakan, untuk bekerja, dan memelihara dan menjaga. Dengan kata lain, Adam ditempatkan di Eden untuk bekerja bagi Allah, untuk melayani Allah. Ada tujuan Allah bagi bangsa Israel memahami hal tersebut, yaitu untuk ditempatkan di tanah perjanjian. Tanah yang begitu baik, penuh dengan anggur, madu, dan susu. Sehingga dalam perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian, Allah ingin agar bangsa Israel yakin bahwa ada tanah yang begitu baik, tanah di mana Allah akan menempatkan mereka tinggal di sana. Lalu bagaimana dengan kita orang-orang percaya saat ini? Bagi kita, orang-orang percaya yang menjadi ciptaan baru melalui Yesus Kristus, kita yang diciptakan oleh Allah, ada tujuan Allah bagi hidup kita. Coba tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah saya tahu tujuan Allah dalam hidup saya? Apakah saya yakin bahwa saya ditempatkan Tuhan di tempat di mana saya berada saat ini? Apakah di tempat ini merupakan tempat yang Allah inginkan agar saya bekerja dan menjaga dan memelihara? Apakah di sini adalah tempat di mana saya dapat melayani Allah? Temukan jawaban Anda melalui hubungan yang intim dengan Tuhan, melalui doa, pembelajaran Alkitab, dan persekutuan. Allah akan memberi jawab kepada setiap orang yang dengan tekun mencari Dia.
Untuk dapat memahami tujuan Allah dalam hidup kita, maka kita harus hidup seturut dengan kehendak Allah. Mengapa demikian? Karena jika kita lihat dalam ayatnya yang ke-16 dan ke-17, di situ Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ada pilihan yang diberikan kepada manusia, taat atau tidak taat, mengikuti kehendak Allah atau tidak mengikuti kehendak Allah, selaras dengan kehendak Allah atau mengikuti kehendak sendiri. Pilihan diberikan kepada manusia yang kita kenal sebagai free will untuk menunjukkan ketaatan sejati dari manusia yang diciptakan itu. Pelajaran yang bisa kita petik dari bagian ini, jika kita ingin mengetahui tujuan Allah dalam hidup kita, jika kita ingin sampai pada tujuan Allah dalam hidup kita, dan jika kita ingin menikmati tempat yang sudah Allah sediakan bagi kita, maka kita harus ikuti kehendak Allah. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sebab jika tidak, sama seperti ketika Adam memilih untuk tidak taat dan akhirnya tidak memenuhi tujuan Allah. Karena kalau kita melihat di pasal yang ketiga, Adam diusir dari Taman Eden. Tidak lagi mengusahakan, tidak lagi bekerja bagi Tuhan di Taman Eden. Tidak lagi memelihara atau menjaga tempat yang begitu baik. Jadi saudara, untuk dapat memahami tujuan Allah dalam hidup kita harus hidup seturut dengan kehendak Allah. Ingat bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, karena manusia hidup selaras dengan kehendak Allah. Bekal yang bisa kita bawa pada hari ini, apakah kita bisa berkomitmen untuk hidup seturut dengan kehendak Allah sebagai ciptaan baru, sebagai manusia yang dibentuk kembali dalam Yesus Kristus? Apakah kita mau melihat tujuan Allah dalam hidup kita? Apakah kita mau taat